Itu saya rajin Pak, tapi kuliah itu rajin. Saya nggak hanya masuk sekali, hanya pas US saja. Iya. Keluar D Pak. Ini jadi kalau dilihat itu nggak enak, kurang disiplin. Tapi supaya istilahnya keresahan maupun kekhawatiran kita sebagai pengajar pendidik itu bisa disuarakan. Betul. Orang tua ketika dia bersedia untuk belajar, maka dia adalah pelajar. Gentle Goose Podcast Pendidikan, maju terus pendidikan Indonesia. Saya itu dulu pernah diajari waktu bekerja. Jadi bekerja di pabrik itu kan ada orang yang khusus bagian komputer itu diajari Pak. Diajari layer, diajari apa? Nggak bisa-bisa aja. Ya mungkin kemampuannya bukan di situ ya. Iya, betul. Kita belajar psikologi bisa, begitu belajar komputer. Ya Iya. sebisa-bisanya orang psikologi ya sudah mentok segitu. Kalau Pak Wahyu dulu Saya pendidikan atau apa? Terakhir-akhir sih pendidikan sebetulnya tempelan aja. Oh iya. Saya S1-nya pertama teknik sipil. Oh, teknik sipil ya. Kemudian pindah ke matematika. Lanjut S2-nya itu manajemen, Pak. Pendidikannya matematika itu tadi. Ya tempelan. Tapi begini, waktu kita kuliah dulu ya. Kita kuliah itu malah saya merasa gitu loh. Dosen yang betul-betul dosen, maksudnya latar belakang pendidikannya S1, S2 itu dosen, tanpa pengalaman di luar bekerja, itu kok kelihatannya malah kalah dengan yang hanya S1 tapi bekerja sekian lama. Karena begini, dulu ada satu dosen saya itu yang istilahnya setelah bekerja dia mandiri, buka pabrik kecil-kecilan. Zaman itu pabrik minyak goreng tapi yang dari kelapa, bukan kelapa sawit. Itu pengalamannya tuh banyak Pak. Sementara yang dosen asli S1, S2 pendidikan meskipun lulusan Australia, S2-nya di Wollongong itu kalau itu ya textbook. Ya kan ketika ditanya bagaimana ini pengalaman ini jadi nggak bisa, nggak ngerti dia. Jadi mungkin ya ini cerita universitas dulu ya tingkatannya. Nggak nyambungnya di situ. Antara yang dididik dengan nanti bekerja itu nggak nyambungnya di situ. Kalau itu mungkin kuliah saya ngeh ya. Tapi yang SD, PAUD, SD, SMP, SMA, lah itu saya bingung ini. Saya harus tanya Pak Wahyu. Tanyanya begini. Kemarin saya baca-baca di internet. Itu ada, biasa lah sekarang yang main internet kan banyak anak muda. Iya, betul. Usia 10 sampai 18 kira-kira ya. Itu malah cerita begini. Kalau masih sekolah, SD, SMP, SMA, itu satu maunya nggak mau disiplin tuh buat apa gitu loh. Malah mempertanyakan disiplin buat apa. Betul. Dua, pelajarannya buat apa loh. Saya sebagai seorang pendidik juga bingung kok sampai bisa ada pertanyaan. Soalnya dulu begini, kalau saya dulu sekolah ya, tapi kan mungkin saya sudah jadul ya, 35 tahun yang lalu itu sekolah. Disiplin itu penting karena nanti ketika kuliah benar-benar terasa, benar nggak? Pak Wahyu mungkin merasa juga ya. Kuliah kan nggak ada yang ngatur, nggak ada yang tanya juga. Mau nggak masuk juga bolos setahun juga dibiarin, paling penting di DO ya kan. DO sendiri. Makanya ketika ini yang tanya ini anak SMA Pak, mempertanyakan disiplin, disiplin buat apa gitu. Terus mempertanyakan pelajaran itu buat apa? Maksudnya begini loh kayak kimia, fisika itu menurut dia nggak relevan dengan hidupnya dia nanti. Loh, padahal menurut saya kalau yang relevan ya tunggu kuliah ya kan penjurusan kan betul-betul spesifik. Nah menurut Pak Wahyu gimana yang seperti itu? Tentang anak SMA yang mempertanyakan disiplin, semoga saya menduga kita membaca tulisan yang sama. Oh iya. Tapi saya membaca bukan tulisannya setelah si anak SMK ini menulis, dia diwawancara sama ada wawancaranya ya? Ada wawancaranya. Semoga saya rasa ini kita ngomong tulisan yang sama, Pak. Iya rasanya. Waktu dia podcast itu menarik juga.
Sebetulnya waktu kita SD, SMP, SMA disuruh seragam itu buat apa? Oh iya, salah satunya itu ya Salah satunya pertanyaannya. itu. Iya, betul sekali. Kalau di kuliah ya mau disiplin nggak disiplin ya itu urusannya kita mahasiswa. Iya, itu memang salah satu poin penting yang menurut saya harus dijelaskan ke anak tersebut ya. Nah, menurut saya yang mungkin yang perlu ditambal seandainya itu lubang adalah ketika pendidik itu menyuruh anak-anak untuk disiplin, barangkali belum dijelaskan atau belum dipahamkan tentang tujuannya. Oh iya. Kalaupun tujuannya itu dijelaskan, itu kan tujuan versi gurunya. Iya, Bukan tujuan versi anaknya. versi anaknya ya. Nanti kalau kamu disiplin bangun pagi tiap hari, nanti kamu jadi orang sukses loh. Nah, tapi kan ini kan suksesnya orang tua. Versi gurunya. Suksesnya guru. Nah, sekarang suksesnya anak-anak itu kan dia Beda. beda. Apalagi mereka cenderung, yang anak-anak muda sekarang sih, mereka cenderung kerja itu sambil ngopi di kafe. Oh iya, benar. Tengah malam sampai pagi begitu. Itu kalau dilihat dari kacamata orang tua, itu enggak disiplin, itu enggak belajar. Kerja itu apa itu ya? Kerja apa itu ya? Iya, ya kita sendiri di usia kita ini membongkar paradigma itu yang Sulit. cukup berat. Tapi bukannya begini Pak Wahyu. Jadi kalau misalnya menurut saya nih, Iya. saya sebagai orang yang istilahnya sudah nggak sekolah 35 tahun ya, udah lewat masanya. Ketika disiplin itu ditekankan di SD, SMP, SMA, saya merasa sangat terbantu ketika kuliah. Ya kan, nggak ada yang tanya, lo kuliah kamu nggak masuk ya terserah ya kan, betul nggak? Loh, sementara jadwal kuliah kan nggak bisa ngikutin kita. Iya kan, itu pentingnya disiplin. Jadi misalnya jadwal kuliah ada yang jam 7 sampai jam 9, kemudian praktikum 11 sampai jam 1. Loh, terus kalau nggak disiplin ngikutin orang, maunya sendiri, istilahnya kan maunya sendiri. Betul. Buat apa sih disiplin? Nyantai pokoknya selesai gitu kan maksudnya. Kuliah kan nggak bisa. Dosennya kan juga ngasih jadwal, kamu harus masuk jam sekian sampai jam sekian. Lu nggak masuk ya nggak ditanya kok. Bener nggak? Dosen kan nggak tanya, ya terserah, mau nggak masuk ya nggak apa-apa. Loh, itu apakah tidak mengganggu ketika dia kuliah ya, bener nggak Pak? Iya. Kalau itu saya punya pengalaman, Pak. Oh, Saya juga bertanya-tanya, itu semester 2 atau 3. Seandainya saya nggak masuk, saya dicari nggak sama dosen saya. Saya nyoba sekali, nggak masuk itu bukan pas kuliah, tapi pas UAS. Oh, Pak UAS ya? Langsung UAS. Terus? Saya itu mata kuliah yang menurut saya mudah. Heeh. Jadi kalaupun saya ngulang, saya pasti bisa. Itu sombongnya saya. Ternyata begitu saya rajin, Pak. Tapi kuliah itu rajin. Saya nggak hanya masuk sekali, hanya pas UAS saja. Iya. Keluar D, Pak. Keluar. Keluarnya D. Tapi nggak dicari juga ya? Nggak dicari. Iya, iya. Memang nggak dicari. Iya, memang nggak dicari. Iya, bener. Cuman kita rugi 1 semester, Pak. TU kuliah itu hanya menginput masuk atau enggak. Iya, betul. Iya kan, nggak akan tanya, nggak kayak SMA atau SMP, bener ya? Iya. Loh, kamu kemarin minggu lalu nggak masuk, kenapa? Nggak ada. Iya, Makanya kalau nggak disiplin, ya saya merasa mungkin kemungkinan besar bakal gagal, bukan karena anaknya nggak mampu ya, absensinya yang nggak cukup, bener kan? Itu kan berapa ya? 25% ya? Bener ya? 25% bolos. Kalau saya dulu 10%. Oh, 10% malah. 10%, iya. Udah iya, berarti kan kalau setengah tahun 1 semester, misalnya seminggu 2 kali pertemuan kan maksimal bolosnya 3 kali. 3 kali. Berarti perlu disiplin merencanakan bolos. Bolosnya pun harus disiplin Pak ya. Makanya begitu ya seperti yang kita baca dan kita dengar, saya merasa loh, atau saya yang salah atau paradigmanya sudah berubah. Tapi kalau SD, SMP, SMA mungkin bisa. Ya, Gurunya masih care ya kan, masih loh anak didik saya kok nggak masuk ya, dicariin, ditelepon, ulangan misalnya ya, ulangan nggak masuk, bisa diberi susulan ya kan. Ya, kalau kuliah siapa yang kuliah nggak akan ada susulan, betul. Bahkan nilai jelek pun ya sudah kamu ngulang semester depan. Jadi kalau Pak Wahyu sama saya setuju ya, disiplin tetap perlu ya. Iya, tetap perlu. Tapi bahkan bolos pun mendisiplinkan bola. perencanaan bolos. Iya, perencanaan bolosnya harus matang ya. Kalau enggak lulus itu bakal DO.
Kemudian yang kedua tadi itu relevan nggak ilmu-ilmu yang diajarkan di SD, SMP, SMA. Jadi contohnya fisika, kimia lah. Kalau itu dari saya ke SMA itu sudah dengar teman saya banyak yang cerita itu seperti itu. Iya, betul. Jadi seperti biologi itu Pak, menghafalkan nama-nama Latin. Betul. Nah itu udah mulai terjadi pemberontakan kecil-kecilan. Ya kan nggak mau ngapal malah ditulis di kertas kecil taruh di kotak pensil supaya kalau ulangan bisa nyontek. Gitu. Ya. Nah hal seperti itu kan kadang kita sebagai pendidik, pengajar itu merasa ya nggak semua ilmu memang terpakai ya. Tapi namanya aja sekolah dasar. Berarti dasarnya semua harus harus tahu. Sekolah menengah pertama ya Anda dipersiapkan untuk maju ke jenjang berikutnya. Nggak bisa langsung penjurusan ya kan. Kalau menurut Pak Wahyu gimana? Dalam hal ini saya harus apresiasi tentang pembelajaran paradigma baru yang kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Ada 20-30% itu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Disingkatnya P5, tapi saya nyebutnya proyek Pancasila aja. Ya. Nah, yang diharapkan kurikulum merdeka melalui proyek Pancasila ini adalah anak-anak dari jenjang kecil pun diajak untuk menyelesaikan persoalan di sekolahnya. Persoalan yang betul-betul kontekstual. Selain itu juga mengoptimalkan daya dukung komunitas atau masyarakat sekitar. Nah, ini di sekolah saya, di sekolah Pak Medi sedang merencanakan ini, Pak. Contoh kontekstualnya begini. Kurikulum merdekanya ya? Betul. Sekolah saya itu kan di jalan nasional, Pak. Ya, betul. Tapi tidak ada zebra cross, tidak ada fasilitas zona selamat sekolah. Setiap tahun pasti ada kecelakaan. Entah warga sekolah, entah masyarakat umum. Nah, ini kan persoalan. Nah, yang saya rencanakan adalah kita mengajukan ini ke pemerintah. Temanya sih suara demokrasi. Sebelum pandemi 2017-2018 itu saya sudah 2-3 kali ke semua bina marga, polsek, polres di Kabupaten Malang, di Kota Malang saya tembusi. Dan mereka mengatakan ini bukan wewenang saya. Saya disarankan ke Jawa Timur. Saya ke Jawa Timur bukan, ini adalah jalan nasional. Saya sampai bersurat ke kementerian, sampai ke online lapor.go.id. Responnya sedang diproses. 4 tahun nggak jalan-jalan, Pak. Sampai saya DM Presiden Jokowi, Pak. Itu tahun 2015 yang lalu, tapi nggak direspon. Belum ada ya? Belum ada. Nah, bulan depan ini saya mau ngajak anak-anak dan warga sekolah kembali menyuarakan ini. Supaya nanti anak-anak juga tahu bahwa ini adalah persoalan di sekolah dan kita harus gerak bersama. Ini sudah saya mulai kemarin, saya sudah mulai kembali ke jalur resmi, lapor.go.id. Saya ceritakan semuanya, ke Kementerian PUPR juga sudah, nanti tinggal ke anak-anak. Nanti harapannya, supaya mereka nggak tanya lagi, ini saya belajar buat apa ya? No. Nah, iya, di situ, iya, benar. Di situ nanti porsinya cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Kita 20-30% itu kalau 1 bulan dalam 1 semester itu masih cukup. Nah, ketika saya sosialisasi ini ke teman-teman di kecamatan dan di kabupaten, kesulitan mereka adalah mereka kesulitan menemukan persoalan di sekolahnya. Wah, ini paling parah. Ya. Loh, masa nggak ada persoalan di lingkungan sekolah? Mereka nggak sadar kalau itu masalah. Padahal kalau istilahnya gini, nggak usah jauh-jauh ya. Iya, betul. Saya aja yang di depan ini, maksudnya di lingkungan sini aja ya. Saya yakin 2-3 masalah bakal ditemukan dalam 10 menit. Iya. Nggak usah jauh-jauh ya Pak, apalagi yang jalan nasional ya. Kan? Ini kan masih jalan apa ini? Jalan Kota Madya nih ya, jalan Kota Madya ini Pak. Jalan nasional lebih banyak lagi mestinya. Banyak. Karena kan lebih besar, lebih panjang. Tapi kalau menurut Pak Wahyu ya, pembelajaran yang istilahnya ini kan gini, kurikulum merdeka sekarang kan mulai tahun ini ya. Tahun ini betul. Yang tahun 2013 sampai 2021 itu kan kurikulum K13.
Perbedaannya apa, Pak? Yang menyolok dari dua kurikulum ini? Yang jelas tentang ini ajalah. Yang paling sering disoroti para guru adalah administrasi aja. Administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran. RPP misalnya. Kalau kita ngomong K13, itu kalau kita ngikuti kurikulum 13, itu satu pertemuan bisa 13 halaman. Itu baru buatnya. 13 halaman? Iya. Satu pertemuan? Satu pertemuan. Nah, itu tentu saja ini sangat berat. Tapi karena kita orang Indonesia dalam tanda kutip kreatif, ya kita kan punya ilmu gaib copy paste. Ilmu gaibnya keluar ya? Ilmu gaibnya copy paste keluar, dan ini bukan hanya di kota kecil, di kota besar dan sebagainya pun sama ya? Sama. Pak Wahyu ingat cerita tahun 98 Indonesia dapat bantuan dari IMF. Iya, International Monetary Fund. Iya. Pernah, ini karena zaman itu masih Orba ya Pak ya? Jadi pers kan masih saya dijaga sama Pak. Tapi tetap ada satu bocor, satu artikel, setelah itu hilang di internet. Nggak tahu sekarang dicari ada atau enggak. Itu isi perjanjiannya itu ada tulisannya Turki, bukan Indonesia. Jadi di copy paste dari IMF itu copy paste dari perjanjian dengan Turki, di copy paste terus lupa. Itu mungkin nggak pakai ini loh Pak, kalau Word kan replace by gitu. Find replace itu nggak pakai itu. Jadi Indonesia aja udah satu ketinggalan pakai Turki. Copy paste memang ini virus yang paling mematikan menurut saya. Betul sih. Makanya dosen-dosen sampai sekarang juga banyak tetap suruh tulis tangan ya kan. Tugas tertentu, nggak semua. Soalnya kalau disuruh kumpulkan file, yang bikin cuma 1-2, sisanya ngikut. Yang lainnya ngikut. Ya bener kan, ya sama. Kalau tulis tangan ya minimal Anda punya effort lah. Oh, jangan salah Pak. Apa gimana nulis tangannya? Bukan nulis tangan. Coba nanti kalau Instagram boleh buka jasa tugas atau nugas. Oh, melayani jasa pengerjaan tugas dari PAUD sampai kuliah, termasuk tulis tangan. Boleh cek. Oh iya bener. Boleh, iya. Ada tarifnya. Wah itu harus dicek loh. Harus cek. Di Malang ada. Mereka buka cabang termasuk di Malang. Termasuk di Malang. Berarti nasional sekali. Nasional. Wah hebat berarti. Hebat sekali, mulai dari PAUD sampai kuliah melayani jasa penugasan. Saya yang tahu itu lama ini nugas itu levelnya kuliah. Ternyata enggak ya? Enggak. Udah sampai turun. Sampai PAUD, TK, SD, SMP, SMA ada. Berarti istilah Orba yang turba. Sudah sampai termasuk tugas yang membuat esai dan sebagainya, ya, review buku itu. Biasanya anak-anak itu yang nggak bisa esai Pak. Betul. Ya kan disuruh membuat paper. Ya, betul. Itu pasti bingung. Tapi kalau sampai ada penugasan SD dapat ya hebat ya. Tarif per halaman ada Pak. Tulis tangan tarif per halaman itu ada. Ini benar-benar kemajuan tapi kemunduran. Kemajuan ke arah belakang kayaknya ya. Jadi tulis tangan ada juga ya. Mungkin tarifnya beda kalau tarifnya beda. Yang paling laris tentu saja sih matematika ya. Makanya guru saya di sekolah kalau ulangan matematika kasih kalkulator dan kasih buka rumus lah. Oh gitu. Iya. Supaya lebih ngeh, nggak usah contek tapi ngeh ya. Iya, yang penting paham. Betul. Kalau kita kerjakan ya boleh pakai kalkulator. Nah, saya jadi ingat ini. Saya dulu kan juga les privat. Iya. Murid saya ini sekolah di sekolah internasional begitu. Di bukunya itu, di buku matematika, setiap soal itu ada gambar kalkulator. Artinya dia boleh pakai kalkulator. Oh, setiap soal misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 ada gambar kalkulator. Artinya di nomor 2 dia boleh pakai kalkulator. Oh, gitu. Yang saya tertarik adalah si anak murid saya ini. Dia hanya menggunakan kalkulator jika itu ada gambar kalkulator. Oh, jadi dia... Begitu nomor 3 nggak ada gambar kalkulator dipinggirkan. Oh, berarti jujur ya? Disiplinnya luar biasa. Luar biasa itu. Saya harus hormat sama dia. Iya, benar. Karena kan kadang orang istilahnya kalau nggak ada polisi ya diterabas aja ya kan. Ini betul. Biar ada tulisan kalkulator atau enggak semua pakai kalkulator. Iya, ini berarti hebat itu muridnya. Saya juga, kamu kok jujur sekali sih. Tapi mengenai ini kembali ke yang pelajaran-pelajaran tertentu yang menurut anak-anak itu nggak ada hubungannya sama kehidupan itu ya. Ini kalau saya boleh minta masukan dari Pak Wahyu ya. Ketika
kalau anak sekarang ngomongnya mesti zaman now gitu ya. Iya, betul. Zaman now. Saya tuh sampai terkaget-kaget bagaimana ini artikel sekitar setahun yang lalu, ya bulan-bulan begini kan dingin ya. Malang kan pasti dingin bulan-bulan. Dan itu kan sudah setiap tahun kan, Pak. Bukan hanya tahun ini kan. Ya ada tahun-tahun tertentu nggak terlalu dingin, tapi rata-rata dingin. Itu ada yang tidak mengerti kenapa kok Malang itu dingin. Atau seperti Dieng itu ya, keluar embun es itu. Dia nggak tahu. Padahal saya SMP aja sudah diajar geografi mengenai pergerakan semu matahari yang membuat istilahnya di Jawa ini ada mongso ketiga, ya kan? Betul. Musim ketiga selain kemarau dan hujan. Loh, hal-hal seperti itu apa enggak? Kalau misalnya gini, pelajaran geografi dihilangkan dari kurikulum merdeka, anaknya nggak suka atau menurut dia nggak perlu atau ya menurut dia nanti masuk IPS ya, geografi nggak penting. Apa nanti ketika dewasa nggak semakin banyak orang yang kemakan hoax? Lu saya terus terang nggak ngeh loh. Ada loh, perasaan dulu geografi diajari deh gerak semu matahari. Dan yang nggak ngeh itu bukan anak-anak loh Pak, seusia saya. Betul. Ya kan, yang seusia saya nih loh. Ini saya baca artikel saya ulang-ulang. Orangnya itu usianya 38 tahun. Dia nggak ngerti pergerakan semu matahari itu apa. Makanya saya bingung. Ini dulu yang salah sekolahnya yang nggak mengajarkan atau dia nggak ngerti atau sebenarnya itu memang nggak perlu gitu ya. Sama seperti biologi kan Pak. Betul. Binatang-binatang yang menurut kita nggak ada di Indonesia gitu ya kan, bener ya. Singa itu kan hubungannya apa sih kecuali kita ke kebun binatang gitu. Tapi ketika nanti istilahnya kita masuk ke dunia ini, dunia nyata, itu bolak-balik kemakan hoax. Ya kan kayak singa bisa ada di Malaysia gitu. Kalau orang yang ngerti kan nggak mungkin kan, kecuali di kebun binatang ya. Harimau yang ada di Asia, singa itu udah punah lama di Asia nggak ada. Tapi karena mungkin dia nggak dulu biologi nggak terlalu peduli, begitu baca berita seperti itu ditelan mentah-mentah ya kan. Sama seperti berapa bulan yang lalu itu berita hoax apa ya? Oh iya ini. Kayak ada penemuan ikan aneh apa gitu ya. Padahal kalau orang yang tahu itu kan namanya ikan laut namanya eel murray itu. Nah orang kalau saya kan juga dari kecil suka nonton Biang Lala Dunia Ilmu dulu TVRI ya. Saya merasa loh, berarti orang sekarang ini sama sekali nggak lihat gitu-gitu mungkin ya. Mainnya langsung Mobile Legend. PUBG gitu ya. Kalau menurut Pak Wahyu gimana? Ya memang kalau boleh autokritik terhadap dunia pendidikan kita, saya kepinginnya mengajak guru itu kalau mengajar itu kan jangan terlalu kaku lah. Cenderung kebanyakan guru sih urutannya itu sesuai dengan buku atau sesuai dengan silabus. Iya. Padahal di luar itu ada kejadian-kejadian, ada fenomena kontekstual yang mestinya harus segera dibahas. Ya, pada saat itu dia akan memotong jalur itu, tapi menurut saya enggak apa-apa. Contohnya tadi ketika Malang tiba-tiba dingin, sementara saya guru geografi atau guru IPA tidak membahas itu, ya enggak apa-apa, itu dekat dulu kita masukkan yang ini dulu. Seperti itu. Jadi, saya kira lebih sesuai fakta yang terjadi lebih. Mungkin muridnya juga lebih senang ya. Lebih. Karena mereka lebih tahu yang viral daripada kita. Nah, kenapa yang viral itu nggak dijadikan aja bahan pembelajaran? Benar. Sama seperti vape. Nah, vape dengan rokok katanya lebih aman vape loh. Yang dihirup kan sama itu. Sama nikotin. Sama nikotinnya. Iya, sama nikotinnya. Persis sama bahannya. Cuma satunya bentuknya rokok, satunya bentuknya isep yang keluar asapnya ya. Tapi iklannya cukup bagus loh. Cukup ngena kalau vape dulu iklan pertamanya kan pengganti rokok. Oh iya. Jadi kalau saya ngisep vape, saya kan nggak ngerokok. Apakah kamu perokok? Enggak. Saya kan nggak ngerokok, saya kan pakai vape. Benar. Kita tertipu jargon katanya. Cara menghentikan rokok pakai vape. Ya itu kayak dulu kalau saya di Jakarta, gue nanya gini, gimana supaya mulutnya nggak bau jengkol makan pete? Ya bau pete ya.
Gitu, kembali ke laptop ya Pak ya. Iya. Nanti terlalu banyak melenceng. Kalau masalah pendidikan di tempatnya Bapak sekarang, yang kontekstual aja di Pamedi, kira-kira yang dihadapi apa selama ini? Ini memang terkait dengan tadi ya, Proyek Pancasila kita harus tahu kondisi kontekstual. Yang tadi sudah saya ceritakan, jalan nasional kita perlu zebra cross dan sebagainya. Nah, yang terjadi lagi adalah tentang budaya antri. Oh ya, budaya antri ya. Di sekolah kami, itu kantinnya hanya 2 meja. Nggak ada ruangan khusus, gedung khusus untuk kantin, nggak ada. Maksudnya 2 meja itu yang jual? Iya. Oh, yang jual dua meja? 2 meja. Penjaganya cuma 2. Sementara kalau SD 6 kelas, itu istilahnya hanya 15 menit, belnya bareng, jebret. Rata-rata 25. Kali 6, 150. Iya, 150. Dengan 2 meja, kalau antri itu kan nggak mungkin. Jadi cenderung bergerombol. Saya ini. Jadi kalau dilihat, itu nggak enak, kurang disiplin. Tapi begitu ini saya lontarkan ke teman-teman guru, adakah persoalan di sekolah kita? Tidak satupun yang mengatakan bahwa itu masalah. Antri. Baru di ujungnya, ini masalah loh teman-teman. Jadi saya menantang guru-guru SD, selesaikan ini dengan Proyek Pancasila. Biarkan anak-anak yang mengusulkan, menggagas solusinya. Karena kalau proyek itu diharapkan guru hanya mendampingi. Tidak boleh, anak-anak ada antri, kita harus antri. Kalau enggak, kita nanti enggak disiplin. Nah, kita enggak boleh begitu. Bagaimana mengajak anak-anak untuk peka bahwa ini masalah. Dan harus diselesaikan. Budaya antri ini Pak ya, mirip dengan budaya membuang sampah pada tempatnya. Yes. Benar ya? Nggak usah jauh-jauh Pak. Mandiri, di belakangnya Bank Mandiri ya. Beberapa bulan setahun yang lalu lah. Itu kan saya ke sana tuh ngambil ATM segala macam. Baliknya tuh saya terkaget-kaget. Ada satu mobil sedan bagus. Itu orangnya buka jendela segini sambil ngelempar kacang yang dimakan kulitnya dilemparin keluar. Ini bukan supirnya loh ya. Pemiliknya ini. Padahal mobilnya bagus, sekelas sedan, kelas atas. Kan nggak mungkin kan kalau orang berpendidikan rendah punya. Tapi kelihatannya mungkin karena nggak pernah ditekankan mulai kecil ya. Betul. Jadi dia merasa ya nggak masalah, nanti juga ada yang nyapu. Jangan-jangan nggak sadar kalau itu masalah ya? Iya, jangan-jangan nggak sadar. Sama seperti antri ya. Loh, saya dulu waktu kuliah, itu kan kalau beli tiket bioskop mana ada online, sekarang kan bisa online. Iya, betul. Saya dengan santainya antri, sementara yang lain gerombol ya, trombol-trombolan lah istilahnya. Saya dimarahin sama teman saya, kok kamu dari tadi nggak dapat? Loh, saya ngomong, loh ini kan antri. Itu yang di depanmu mana ada yang antri semua, benar tiketnya keburu habis. Jadi saya yang antri, yang berusaha mengikuti budaya antri itu malah disalahkan. Kenapa kamu nggak ikut sekalian istilahnya berebut gitu ya? Kalau nggak dapat ya. Atau nomor apa itu? Pilih tempat duduk kan waktu itu. Dapatnya yang jelek gitu di pinggir. Dan saya juga bingung kenapa satpamnya diem aja pada yang lain berebut. Kan ada satpam tugas bioskopnya ya. Betul. Tugas bioskopnya diem aja. Sama seperti kita beli di minimarket gitu ya. Kalau pas rame minimarketnya, ada beberapa kasir itu yang punya kesadaran Pak ya. Pak antri Pak, ini dulu ya. Ada yang pasrah udah. Siapa yang ngeroyok duluan juga ya itu yang dijuali ya. Jadi kadang itu saya pikir budaya antri itu dua arah. Antara yang jual dengan yang beli itu. Betul. Kalau yang jual tegas, oh antri Pak, kalau nggak antri nggak bisa lah, itu bisa juga ya. Atau jadi seperti tadi budaya antri ditekankan sejak kecil, belajar. Jadi anaknya, oh iya, jadi saya harus antri atau buang sampah ada tempatnya gitu ya. Kalau enggak ya sampai besar ya itu biasa lah. Sampai besar, sampai punya sedan juga, ya nanti kan ada yang nyapu Pak. Itu di jalan. Ya benar nggak Pak? Itu salah satu masalah pendidikan di Indonesia itu ya. Tidak sadar kalau itu masalah ya. Bener. Malah kita yang ngantri, buang sampah di tempatnya malah dilihatin kan. Loh, nggak usah jauh-jauh di alun-alun ini. Saya pernah waktu itu lihat ada botol aqua, itu berserakan biasa kalau malam minggu kan rame. Saya kan biasa jalan pagi di sini.
Saya ambilin, padahal cuma ngambilin 3 botol yang ada di depan saya. Itu ada ibu-ibu satu dan anaknya tuh melihat saya dengan wajah aneh. Ini dari mana ya, Pak? Iya, ini pemulung tapi kelihatannya bukan gitu. Loh, seperti itu kan, misalnya, ini misal ya, kalau punya kesadaran kan malah anaknya kan masih kecil sih, PAUD mungkin. Ya diajari juga, oh ini sampahnya harusnya nggak di sini. Tapi enggak, saya malah dilihatin juga, mungkin dilihatnya pemulung tapi kok nggak kayak pemulung. Akhirnya ya saya cuma ngambil 3, nah itu saya jalan lagi. Tapi dari situ saya paham, Pak, penekanan pendidikan mengenai ngantri. Ya kan, kalau di luar negeri kayak Australia, Singapura tuh harus memang betul. Wajib belajar itu. Termasuk membuang sampah ya. Kalau di Jepang malah lebih parah, memilah sampah. Organik, anorganik, recycle tuh udah diajarin dari kecil. Nah, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dengan kehidupan nyata itu ya. Saya itu mau tanya ke Pak Wahyu sekaligus kita tukar pikiran sebagai pendidik. Perlu nggak sebenarnya kurikulum itu ditambahin? Seperti, ini SMA ya, bukan yang kecil ya, SMA, SMP. Ditambahin seperti ini loh Pak, cara mengurus SIM. Ya nggak? Loh, saya tuh loh, Pak Wahyu percaya nggak? Saya mau ngurus SIM sendiri. SMA kan umur 17 kan mau ngurus SIM. Apa yang terjadi? Orang tua saya malah melihat saya dengan aneh. Loh, ngapain? Nembak aja, calo ya. Loh, saya jadi ikut-ikutan bingung loh. Nggak perlu diurus, nggak perlu. Nanti kamu tinggal datang foto. Itu kejadian 35 tahun yang lalu tapi. Dan terjadi sampai sekarang. Dan terjadi sampai sekarang. Makanya saya pikir apa seperti ngurus SIM. Sekarang mungkin tambahin NPWP ya. NPWP, kayak PBB segala macam itu kan sebenarnya berkaitan dengan kewajiban warga negara. Ya kan, kalau udah umur 18 itu kan ada kewajiban ikut pemilu dan lain-lain. Nah ya kan hal-hal seperti itu mungkin nggak ngeh gitu loh. Ketika sekolah itu nggak ngeh. Jadi ketika masuk ke dunia nyata terkaget-kaget. Betul. Maunya nembak semua ya. Calo. Ya, kalau mengomentar itu ada 2 hal. Yang pertama, saya bersyukur sekali sejak SD, saya diajak orang tua saya kemana-mana kalau masuk kantor pakai sepatu. Oh iya, bagus ya. Pakai sepatu. Ya. Sejak kelas 3, kelas 4, itu kalau boleh sombong, saya termasuk orang pertama di sekolah SD saya yang tahu alamat kantor pos. Oh. Cara berkirim surat, cara beli perangko, saya bisa tahu. Ya benar. Itu karena diajari. Diajari ya kan? Orang tua saya. Nah kalau saya trial and error, ya dilepas aja udah. Gak dikasih tahu cara nulis kop surat, ya kan, di baliknya. Loh, saya pernah dimarahin, Pak. Terus terang, saya pernah dimarahin sama tugas posnya. Alamat sama ini, alamat pengirim nggak saya tulis. Kemudian nomor ini apa, kode pos nggak saya tulis. Saya dipanggil lagi, waktu itu saya masih SMA ya, kelihatan masih culun gitu ya. Dek, sini. Waktu itu kan masih ini loh, pakai perangko yang 2000-an yang di stempel. Ya. Sekarang kan rata-rata kilat khusus. Sampai sekarang, Pak, kalau saya menerima surat lamaran itu, masih terbalik pengirim dan alamat tujuan kebalik itu banyak. Sampai sekarang ini. Lah ya, hal yang istilahnya menurut, ya itu tadi, menurut Pak Wahyu, orang-orang nggak sadar itu masalah itu. Padahal itu kan istilahnya, apa yang nanti ketika kamu 18 tahun, betul, punya kewajiban terhadap negara, kamu harus Ya, sebetulnya kurikulum Merdeka memberikan ruang untuk itu. Kalau profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi berakhlak mulia. Salah satunya adalah akhlak kepada negara. Nah, kalau gurunya ngeh dan peka dengan itu, sebetulnya yang disampaikan tadi, anak-anak harus tahu prosedur ngurus SIM, ngurus PBB, memperpanjang STNK, harus tahu itu. Kalau gurunya peka, itu bisa jadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus kontekstual dan bermakna untuk kehidupan masa depan. Dan tapi di kehidupan nyata mengikis percaloan ya, betul kan? Sekali. Ya tadi apakah guru-guru kita, apakah keluarga-keluarga mau
membongkar paradigmanya bahwa ini perlu begitu. Ya itu. Makanya ini tujuannya podcast ini salah satu ini itu Pak. Supaya istilahnya keresahan maupun kekhawatiran kita sebagai pengajar pendidik itu bisa disuarakan. Betul. Karena terus terang kan sebelum saya bikin podcast pendidikan ini, saya itu sempat cari di YouTube ya, podcast pendidikan di Indonesia itu ada nggak? Ada tapi sporadis. Sporadis itu maksudnya gini, podcast milik sekolah ini minggu ini bahas pendidikan, tapi minggu-minggu berikutnya nggak. Apalagi yang podcast artis sudah nggak ada pendidikannya. Iya, tentang podcast pendidikan sebetulnya kalau itu dimiliki oleh sekolah atau institusi pendidikan ya, cenderung dalam tanda kutip menunjukkan prestasinya, ya betul, menunjukkan karyanya, dan kurang berani untuk mengkritik diri sendiri. Nah, kita perlu podcast yang begitu. Paling tidak mengkritisi diri sendiri, autokritik, kemudian menawarkan ya 1-2 solusi. Ya benar. Kalau cuman menunjukkan prestasi, menunjukkan karya di website aja. Ya benar kan Pak? Ya boleh sih, podcast ya boleh sesekali. Di website itu terpampang ini juara ini juara ya ikut lomba ini. Loh, saya juga bangga loh, murid-murid kalau bisa seperti itu saya bangga. Cuman hal-hal kecil yang seperti itu tadi loh ya, ngantri, ya kan, kemudian bayar buat SIM itu kan, ya istilahnya orang sekitar mengaku ya nanti bisa sendiri lah loh. Nggak ada istilah bisa sendiri, sampai sekarang juga nggak ada yang bisa ngantri sendiri kok. Makanya kalau saya ada sekolah-sekolah yang mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya itu saya salut itu. Karena itu pasti akan terbawa sampai dewasa ya, meskipun mungkin hanya lulus sekolah itu aja. Betul. Tapi kan minimal kan dimulai dari yang kecil, ya kan. Seperti misalnya Pak Merdi, programnya Pak Wahyu, anak-anak diminta untuk ikut apa tadi, mengerti bahwa ini ngantrinya gimana gitu ya. Nanti mungkin bisa share setelah programnya jalan Pak ya. Iya. Mungkin Pak Wahyu ada yang mau disampaikan sebagai penutup mengenai pendidikan di Indonesia. Tentang ya memang kalau boleh tentang berbicara tentang kurikulum merdeka, sebelum kita mengajak anak-anak untuk merdeka belajar, penting sekali bagi guru, keluarga, orang tua untuk merdeka. Karena di visinya Mas Menteri itu jelas sekali bahwa kita mau mewujudkan pelajar Pancasila. Siapakah pelajar Pancasila? Dia adalah pelajar sepanjang hayat. Siapakah pelajar? Setiap orang yang mau belajar. Jadi kalau gurunya setiap hari di sekolah tapi tidak belajar, dia bukan pelajar. Orang tua ketika dia bersedia untuk belajar, maka dia adalah pelajar. Murid ketika setiap hari ada di sekolah tapi dia tidak belajar bermakna, maka dia bukan pelajar. Jadi sebelum menerapkan kurikulum merdeka, mari kita menjadi manusia-manusia yang merdeka dulu. Mantap. Ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih ya Pak Wahyu atas waktunya. Sekian podcast pendidikan episode kali ini ya. Nanti episode-episode berikutnya mungkin Pak Wahyu juga bisa datang membagikan pengalamannya setelah programnya berjalan Pak ya. Paling 1 semester atau 2 semester supaya nanti lebih terlihat. Betul. Terima kasih banyak. Oke, selamat sore semua ya. Nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih telah menyaksikan podcast Gentle Goose. Jangan lupa like, share, dan subscribe.